khotbah bukan saya yang buat. Karena saya kalau buat khotbah nggak pintar, bukan jurusan saya, ya. Tapi ini adalah salah satu khotbah untuk women ministry yang seharusnya disampaikan bulan Juni yang lalu. Nah, waktu itu memang ada bagian saya di situ, tetapi rupanya ada yang lebih berpotensi, jadi digantikan. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mendengar daripada bahan khotbah ini, mari kita ulang kembali, ya. Mari kita ulang kembali. Dan ini ditulis oleh Nancy Cabrera. Dia adalah manajer penggajian di General Conference. Dan bahan untuk pelajaran hari ini juga adalah merupakan kesaksian dari beliau di dalam kehidupannya. Dan ini dia sudah tunjukkan bagi kita pada hari ini. Dan dia memberi judul adalah kerinduan jiwa. Kerinduan jiwa. Ayat intinya dari Efesus 2 ayat yang ke-10 yang sudah dibacakan tadi. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah saudara-saudara mempunyai kerinduan di dalam hidup? Saya rasa kalau ditanya ini, semua kita punya kerinduan. Kerinduan itu bukanlah suatu hal yang buruk. Kerinduan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Apa yang kita alami sekarang ini. Kerinduan itu menunjukkan bahwa tubuh kita membutuhkan perhatian. Kerinduan itu makan berarti tubuh kita juga butuh nutrisi. Kerinduan jiwa menunjukkan bahwa batin kita butuh perhatian. Kerinduan jiwa. Sekali lagi kalau saya tanya satu persatu, masing-masing kita mempunyai kerinduan yang berbeda. Sama seperti tubuh kita, saudara-saudaraku, mendambakan makanan untuk jiwa kita juga memiliki keinginan yang perlu diperhatikan. Apa yang menjadi keinginan jiwa kita di dalam kehidupan ini? Mungkin kita menghadapi hal ketidakpastian. Kita menghadapi masa depan yang kita belum tahu arahnya kemana. Kita mungkin saat ini ada dalam keadaan stres, krisis kesehatan, kecemasan, kesulitan keuangan, atau masalah dalam hubungan kita di dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang orang di dalam kesusahan, di dalam kerinduannya, mereka melarikan diri dari kenyataan, atau mematikan atau mengubur apa yang menjadi kerinduannya. Nah, atau mungkin kadang-kadang di dalam kerinduan dan keinginan yang tidak tercapai, seseorang mengambil satu inisiatif yang lain. Kadang-kadang kalau ada orang, kalau dia udah stres, ada kerinduannya yang tidak tercapai, larinya makan terus. Karena stres, makan terus. Itu artinya menyembunyikan kerinduan yang ada di dalam dirinya. Ya, akhirnya kolesterol, akhirnya
asam urat, penyakit datang. Tapi mungkin juga ada orang mempunyai kerinduan yang belum tercapai, dia akan bekerja keras dan dia melakukan hal-hal yang lebih positif. Jadi apakah yang menjadi kerinduan Anda pada saat ini? Saudaraku yang kekasih, kalau tanya di saya, apa kerinduan Ibu Napu saat ini? Saya punya kerinduan adalah Tuhan kirimkan segera cucu buat saya melalui anak saya yang pertama. Itulah kerinduan saya yang paling besar saat ini. Tapi saya bersyukur di Sabat lalu satu pelajaran yang indah di terakhir yang diberikan oleh Pak Boguan. Ketika dia bersemangat bekerja, bersemangat untuk mengawali segala, untuk mengatasi segala masalah yang dia alami, dia mengalami satu sakit, tapi di akhirnya dia bilang apa? Tuhan, kau boleh ambil segalanya dari saya, tapi hanya satu, jangan ambil kerinduan saya untuk Yesus. Satu tekad yang luar biasa, ya. Saya rasa kemarin itu kita banyak di sini dan ada hikmahnya lampu mati. Kenapa saya bilang ada hikmahnya? Karena ketika lampu mati, kita penuh di depan semua. Kita penuh di depan semua, ketika tidak ada mic, tidak ada lampu, semua berusaha untuk mendengar apa sih diucapkan. Dan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi satu kerinduan yang luar biasa dari Pak Boguan ketika dia sadar dari pingsannya. Tuhan, semua kau boleh ambil, tapi satu, Yesusku tidak boleh kau ambil daripadaku. Kerinduan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran kita pada hari ini, kita menemukan 3 pelajaran yang berharga dalam firman Tuhan dan tidak hanya untuk memuaskan keinginan jiwa, tetapi juga menjalani hidup yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kerinduan jiwa kita, kerinduan saya, kerinduan saudara, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya ada 3 hal yang perlu kita lihat satu hari ini adalah 3I. 3I. Yang pertama adalah identity atau identitas. Terima kasih lagu dari keluarga Pak Buntaran. Who am I? Siapa diri saya? Sampai Tuhan mau berkorban. Tapi yang sekarang ini mungkin di antara kita ada yang tidak mengenal dirinya siapa dia. Berapa penting sih identitas itu buat seseorang? Ketika saya baca bahan ini saya tahu. Dan saya bilang, oh, identitas ini ketika seorang psikolog bekerja di dalam profesi mereka, saya rasa identitas diri inilah yang sangat penting bagi mereka untuk setiap orang yang mereka bertemu. Untuk menyelesaikan setiap masalah orang, dia harus tahu siapa dirinya. Jadi betapa pentingnya kita mengenal diri kita, siapa saya. Seseorang mengetahui dirinya dan dia sadar akan kekuatannya. Dia sadar akan kemampuannya. Dia tahu siapa dirinya. Tadi saya coba-coba buka Google, mengapa sih penting identitas itu? Yang pertama dikatakan di sini adalah untuk menentukan arah hidup. Kalau seseorang tidak tahu siapa dirinya, susah untuk menentukan arah hidup. Saya sebagai seorang guru,
Kalau saya tidak tahu siapa saya, apa gaya yang saya harus bawakan ke anak didik saya tidak akan pernah berhasil. Untuk itu saya harus kenal diri saya, siapa saya dan siapa anak didik saya. Dan potensi yang ada di dalam diri saya, baru saya bisa akan berhasil dan mendidik anak yang dititipkan kepada saya. Kemudian ketika saya mengenal siapa diri saya bisa mengambil keputusan. Ketika seseorang atau seorang anak memasuki dunia pendidikan, khususnya di mahasiswa, dia harus tahu di mana identitasnya, kemana dia harus tahu, di mana bakatnya, supaya tidak salah jurusan. Kalau salah jurusan, dia tidak tahu siapa dirinya, sudah selesai, nanti kuliah, bingung dia bekerja, karena dia tidak sesuai. Jadi pentingnya identitas diri itu di dalam hidup seseorang. Kemudian meningkatkan hubungan sosial. Saya juga harus tahu siapa diri saya ketika saya harus bersosial dengan orang lain. Saya tidak bisa ujuk-ujuk langsung duduk di tempat orang, tidak cocok. Saya bisa tersingkir sendiri, malu sendiri. Tapi saya harus tahu siapa diri saya. Nah, siapa diri saya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang kedua adalah intimasi, yang ketiga adalah intention. Siapa saya? Seorang yang bernama John Calvin mengatakan begini: tanpa pengetahuan tentang diri saya, tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Tanpa pengetahuan tentang Tuhan, tidak ada pengetahuan tentang diri saya. Artinya, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Saya memahami siapa diri saya, baru saya bisa memahami Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak ada di dalam diri saya juga tidak bisa memahami diri saya. Jadi keduanya ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapakah aku? Siapa kita? Mungkin kurang bisa dibaca ya, karena pewarnanya kurang bagus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat inti kita tadi sudah dibacakan. Kita adalah mahakarya Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam budaya yang memiliki banyak keinginan, dan kita sering didorong untuk memahami identitas kita di dalam nilai kita sendiri. Maksudnya begini, kadang-kadang untuk mengenal identitas seseorang, kita mengukur dengan nilai yang bisa kita lihat. Nah, contohnya dalam pencapaian, siapa Pendeta Napu itu? Siapa Ibu Ginting itu? Saya sebagai guru di sekolah juga orang lihat siapa saya. Kemudian identitas juga itu sering dikaitkan dengan nilai status. Statusnya di mana? Ya. Kemudian ketenaran. Biasanya kalau bintang-bintang film, orang-orang ini wah, statusnya tinggi, identitasnya sangat tinggi sekali, nilainya sangat tinggi sekali. Kemudian ada juga dengan hubungan.
Kalau di keluarga Batak Toba, ini di dalam adat, hubungan ini, keluarga ini, status ini sangat-sangat penting. Kadang ini yang suka diprotes sama suami saya, karena dia bukan orang Batak. Karena kami kalau orang Batak ada hula-hula, ada parhobas, istilahnya seperti begitu. Tidak bisa semua itu sama, duduknya pun harus berbeda. Identitasnya ada. Ini hula-hula, orang yang hebat. Ini kamu kerjanya di dapur. Ya begitu Bu Santi ya? Benar. Ya itu dia. Jadi ini sering dinilai di dalam hubungan kita. Kemudian produktivitas. Siapa orang ini? Dilihat identitasnya. Aktif atau tidak? Ya, produktivitas atau tidak. Kemudian boleh juga dalam ukuran pakaian. Ukuran pakaian. Pakaiannya. Kadang ini juga orang nilai identitasnya dari pakaian. Nah, kemudian atau ini satu hal yang ketika saya baca ini lucu juga. Angka timbangan. Angka berat badannya, identitasnya. Saya sedikit bersyukur juga dari 70 kilo sekarang sudah turun jadi 68. Jadi identitas saya sekarang kalau dari teman-teman saya dibilang, ih kamu semakin cantik katanya. Alhamdulillah. Iya kan? Ini orang lihat dari berat badan juga. Nah suami saya selalu bilang begini, untung aja aku ini kurus katanya. Kalau aku gemuk sedikit, aku jadi ganteng kali, banyak kali orang sama aku katanya. Iya kan? Jadi perlu juga itu apa? Identitas. Kadang orang lihat dari apa? Dari apa yang dilihat. Nah, dan sementara peran dan kategori untuk memungkinkan kestabilan hal-hal ini bisa berubah, maka krisis eksistensi seseorang yang dapat dilakukan untuk membuat kehidupan bermakna. Di sini adalah perlu satu apa? Identitas yang jelas daripada seseorang atau yang mungkin yang harus muncul ke dalam permukaan. Nah, untuk membangun identitas kita di atas pondasi yang terbaik adalah berdasarkan kehidupan di atas Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pencipta kita. Yesus adalah mahakarya yang sudah membentuk diri kita. Jadi bila mana kita mempunyai satu kerinduan jiwa di dalam diri kita masing-masing, disinilah pentingnya kita selalu berlandaskan kepada Yesus Kristus yang sebagai batu karang di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah intimasi atau keintiman. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya sudah tahu identitas saya tahu siapa saya tahu kekuatan saya tahu potensi saya, maka di sini kita membutuhkan keintiman. Keintiman dengan siapa? Dengan Tuhan.
Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggal di dalam aku? Tinggal di dalam aku artinya kita tetap terhubung dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Seseorang yang sudah tahu tadi siapa dirinya. Jadi kalau saya tahu, saya punya kerinduan. Saya intim, saya landaskan dan dekatkan dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan apa yang menjadi kerinduan saya itu akan terkabul. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam masyarakat kita yang terhubung banyak orang yang masih menderita depresi dan kesepian. Di saat banyak masalah atau problema, depresi ataupun masalah yang kita hadapi, adakah kita koneksi dengan Tuhan? Bagaimana kita supaya dapat tinggal di dalam Yesus? Karena sering sekali kalau kita berbicara mari kita tinggal di dalam Kristus, mengucapkannya gampang. Tapi sering sekali hidup saya jauh daripada Tuhan. Bagaimana kita dapat tinggal di dalam Yesus? Yang pertama adalah selalu mencari hadirat-Nya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pencarian kita terhadap Tuhan itu harus menjadi prioritas supaya kita tinggal di dalamnya. Namun sering di dalam kehidupan kita, kepintaran kita, kemauan kita yang kita utamakan, baru Yesus kita nomor 2-kan. Saudaraku di dalam Matius 6 ayat 33, harus kebenaran Tuhan terlebih dahulu. Itulah caranya bagaimana kita tinggal di dalam Yesus. Yang berikutnya adalah percaya pada janji-janjinya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bolehkah satu orang membaca ayat Mazmur Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Luar biasa. Jikalau saya tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku, kata Yesus, percaya apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatkannya. Ini bukan janji asal janji. Ini adalah janji yang sesungguhnya Tuhan yang mengucapkan. Tinggal kepada diri kita masing-masing. Kita tahu nggak posisi kita sekarang di mana? Tahu nggak identitas kita siapa sekarang? Bisa nggak kita connect dengan Tuhan sekarang? Jadi kalau kita betul-betul percaya sama Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai saat ini saya masih meyakini dan sangat yakin, walaupun anak saya yang pertama itu, mereka punya masalah di dalam kandungan mereka. Tetapi saya selalu yakin dan saya berdoa, saya punya Tuhan. Tuhan bisa memberikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan inilah kepercayaan dan keyakinan saya. Janji Tuhan yang di sini, saya yakini.
berapa tahun yang akan datang mungkin Tuhan pasti akan memberikan keturunan bagi anak saya. Saudaraku yang kekasih, begitu caranya kita untuk tinggal di dalam Yesus. Yang berikutnya adalah berjalan secara intim bersamanya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Bagaimana kita mengembangkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kepribadian kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Seberapa banyak kita masih renungan pagi, seberapa banyak kita masih membaca Alkitab. Kadang-kadang saya malu, saya datang duduk di sini, sekolah sahabat saya masih bersih. Itu artinya saya masih kurang. Namun di dalam doa pribadi saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kemudian bergantung pada kekuatannya. Sering manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa orang selalu khawatir? Takut ini, takut itu, takut ini. Kenapa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi memang lihat firman Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ketika saya sakit di tahun 2004, saudaraku, itu adalah satu pergumulan yang berat bagi saya. Pendeta Napu, antarkan Alkitab, antarkan buku, bagaimana menghadapi gelombang hidup. Bagaimana ini? Semua dibaca nggak bisa. Saya katakan saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya masih memikirkan. Saya memikirkan penyakit yang ada di dalam diri saya. Ini lagi sudah di sini, udah di sini, saya sudah ini, saya sudah makan ini, makan itu, tapi tetap aja nggak sehat. Tetapi ketika saatnya tiba, saya sadar, saya tahu siapa diri saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, tubuhku adalah ciptaan Tuhan. Yang sakit bagian dalam entah di mana saja, Engkau yang tahu. Sekarang saya serahkan semuanya sama Tuhan. Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang membuat saya. Berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat. Saya tidak pernah minta lagi berikan aku kesembuhan, tidak. Tuhan berikan saya untuk kuat di dalam pikiran saya, untuk mengalahkan daripada sakit dan penyakit ini. Saudaraku, ketika saya menyadari itu, disitulah Tuhan berkarya di dalam tubuh saya. Saya mengalami kesembuhan dan sampai saat ini saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Jadi bergantung kepada kekuatannya, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Saya katakan sekarang ada salah satu pegawai kami yang ada di Pacim, rekan kerja kami. Dia mengalami cuci darah 3 kali seminggu, masih muda. Dia sampai stres, sampai dia katakan bagaimana caranya mengakhiri hidup. Saudaraku, ini artinya dia tidak tahu siapa dirinya, identitas dirinya dia tidak tahu. Ketika dia sudah mulai belajar, kemarin itu sudah bertemu dengan dokter psikiaternya. Kamu menerima sakit kamu? Enggak. Dia enggak mau. Dia enggak mau terima identitasnya adalah seorang yang kurang sempurna di dalam kesehatan. Ketika dia sudah berbicara dengan ini, dia bilang, kamu harus tahu siapa kamu dan harus kamu terima apa yang ada di dalam dirimu. Ketika dia mau menerima itu, dia tahu identitas dirinya. Sekarang baru dia kembali bersemangat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai ranting, kita semua adalah sebagai ranting. Kita butuh lengket, bersatu dengan pohon utamanya, yaitu Yesus Kristus. Artinya harus Yesus
Tuhan kita itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Ketika seseorang bisa merasakan lengket, bersatu dengan Tuhan, punya koneksi yang erat dengan Tuhan, di saat itulah orang ini bisa merasakan aman di dalam kehidupannya. Ketika Yesus memutuskan mengunjungi untuk Marta dan Maria, Marta sedang sibuk dengan persiapan, tetapi Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Apa kata Yesus? Marta ini terlalu sibuk sampai dia bilang, Tuhan, ini saudaraku ini selalu ini di situ aja, bukan bantu saya. Nah, seperti begitu kira-kira. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Tetapi hanya satu saja yang engkau perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Lukas 10 ayat yang ke-4. Hal yang sudah yang terbaik Marta ambil di dalam kehidupannya, yaitu dekat dan bersama dengan Yesus. Dekat dan bersama dengan Yesus. Apakah satu hal yang dibutuhkan Marta? Ini diambil dari tulisan Ellen G. White, Desire of Ages, halaman 524. Satu hal yang dibutuhkan Marta adalah ketenangan, semangat pengabdian, kecemasan yang lebih dalam akan pengetahuan tentang masa depan, yaitu apa? Kehidupan kekal, dan rahmat yang diperlukan untuk kemajuan rohani. Ia membutuhkan lebih sedikit kecemasan akan hal-hal yang akan berlalu, dan lebih banyak kecemasan akan hal-hal yang akan bertahan selamanya. Apa itu? Kehidupan kekal. Mungkin di antara kita saat ini, kerinduan kita adalah hal-hal yang sekarang. Kerinduan jiwa kita. Kerinduan jiwa saya itu tadi punya cucu lebih lagi, itu hanya kerinduan yang sekarang. Tapi Marta ini mempunyai kerinduan untuk kehidupan yang lebih jauh ke depan, yaitu kehidupan kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adakah apa yang kita pikirkan sekarang ini? Apakah kerinduan jiwa kita sekarang ini lebih berfokus kepada apa yang kita lihat dan kita mengkhawatirkan akan dunia ini? Tadi Pak Pendeta sudah katakan, Yesus segera datang. Bayarlah persembahan dan perpuluhan. Sebentar lagi punya uang juga tidak bisa dipakai. Sebagai umat Tuhan nanti kita kecewa sendiri, punya uang gak bisa belanja. Lebih baik sekarang mari kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan kita gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi apa satu hal yang dibutuhkan Marta, biarlah itu juga menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Begitu kita mengalami keintiman dengan Tuhan, jiwa kita menemukan kepuasan, sehingga kita secara alami mulai menjalani hidup dengan penuh tujuan dan makna. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa bahan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan kepada pengalaman Nancy. Nancy mempunyai pengalaman hidup yang pahit. Kisahnya adalah ketika Nancy anak sulung dalam keluarganya.
Tetapi dia dibesarkan dengan penuh pelecehan, kekerasan, dan permusuhan oleh ayahnya sendiri. Pada usia 4 tahun dia dipukuli, tangan sampai punggungnya sampai berdarah-darah, dipukuli oleh ayahnya sendiri. Kemudian akhirnya dia tinggal bersama ibunya. Saat dia tumbuh dewasa, ia menyaksikan dan menderita pelecehan fisik maupun verbal. Dia mengalami pelecehan fisik maupun verbal. Kadang-kadang sekarang ini terkenal dengan apa yang disebut dengan bully, perundungan. Orang tua berbicara kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia sudah membuli anaknya. Dan inilah yang terjadi dengan Nancy. Ayahnya satu-satunya sebenarnya yang sangat dia rindukan untuk dicintai. Tetapi itu tidak terjadi. Di dalam kehidupannya, dia merasakan ada cinta itu. Dia ada merasakan dihargai itu ketika dia lulus sekolah. Mengapa? Karena dia memperoleh satu prestasi yang sangat bagus. Karena dia memperoleh satu prestasi yang sangat bagus, dia dikasih satu penghargaan. Dan disitulah dia mengalami satu rasa dicintai dan dihargai. Kemudian sebagai orang dewasa, Nancy berjuang melawan trauma yang dia alami. Ketakutan, luka emosi yang sangat dalam. Perasaannya tidak berharga dan harga diri yang sangat rendah membuatnya terus-menerus mengejar kesuksesan itu. Rasa memiliki prestasi, cinta yang dangkal, dan cinta yang dangkal untuk di dalam dirinya. Disinilah dia terus berjuang dan berjuang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada usia 8 tahun diceritakan, Nancy didiagnosa satu penyakit dengan penyakit yang sangat mengerikan. Dan penyakitnya ini berpotensi untuk membuat dia menjadi bisu. Dengan air mata yang tidak henti-hentinya. Ia berseru kepada Tuhan. Cabang atau ranting itu nempel kepada pokoknya. Akhirnya setelah 2 tahun menjalani pengobatan secara alami, Tuhan memulihkan kesehatannya. Dan setelah dia memperoleh kesehatan, dia berjanji bahwa hidup saya akan saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya betul, Nancy menjadi seorang pembicara internasional. Dan saya katakan dia sekarang berada di GC. Karena ini adalah pengalaman yang nyata, pengalaman yang hidup. Di dalam keterpurukan, ketika dia menempel dengan Tuhan, dan dia mempunyai tujuan yang pasti bersama dengan Tuhan, maka dia mencapai apa yang dia rindukan. Efesus 2 ayat yang ke-10 mengingatkan kita bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Warisan Kristen bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan, melainkan tentang bagaimana kita hidup saat ini. Saudara adalah misionaris dan duta kerajaannya yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
di bagian yang ketiga ini. Warisan yang Tuhan tinggalkan bagi kita bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan. Saya rasa sering sekali dalam kehidupan kita, sebagai orang tua tidak bisa dipungkiri, dia mau hidup anak-anaknya baik. Apa yang saya tinggalkan buat anak-anak saya? Rumah, modal, mobil atau apa? Itu kerinduan orang tua. Tapi di sini diingatkan kita, warisan yang paling penting adalah apa yang sudah kita ajarkan sama anak-anak kita, yaitu hidup bersama dengan Yesus. Itulah warisan yang terbaik yang perlu kita berikan bagi anak-anak kita. Nancy sudah menemukan hidupnya sebagai mahakarya Yesus. Nancy akhirnya dapat memperbaiki kehidupannya dan menggagas apa yang menjadi imannya, sehingga dia dapat menjadi berkat. Dia dapat menjadi pembicara di mana saja untuk menyampaikan kasih Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan, sekarang dia menjadi pembicara internasional, penulis, pembawa acara, dan dia bekerja untuk Tuhan di kantor pusat Gereja Masihi Advent Hari ke-7 sedunia. Perjalanan hidupnya dari yang sangat sulit, ketika dia menempel dengan Tuhan, dia mengenal identitas dirinya, maka dia mempunyai satu tujuan yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Jiwa kita akan mengalami kerinduan yang lebih dalam dan lebih berarti kepada Tuhan ketika kita dengan sengaja mencari, berserah diri kepadanya, dan mencintai Yesus dengan pikiran, tubuh, dan jiwa kita sepenuhnya. Musa mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ini ketika Musa di Bukit Sinai itu. Tuhan menjawab dengan hangat, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jawaban Tuhan kepada Musa. Mungkin ini jugalah jawaban Tuhan bagi kita pada saat ini. Ellen G. White menyatakan bahwa tidak ada kekuatan, keterampilan, atau pengetahuan duniawi yang dapat menggantikan kehadiran Allah yang kekal. Ketika kita memahami identitas kita di dalam Kristus, kita mencari keintiman dengannya dan hidup dengan tujuan yang pasti. Kita memuaskan keinginan jiwa kita dan menjalankan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara diciptakan bukan hanya untuk bertahan hidup dan bertahan hidup. Saudara memiliki misi dan panggilan ilahi. Sebelum kita dibentuk di dalam rahim, Dia telah memisahkan kita untuk bersaksi kepada dunia yang menderita ini tentang kabar baik, tentang kasih karunia dan keselamatan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai tantangan bagi kita pada saat ini, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bersediakah engkau menyerahkan semua keinginan jiwamu kepada Tuhan? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Maukah kita memperoleh keamanan, kesejahteraan, rasa damai? Mari kita jawab pertanyaan ini sekali lagi. Bersediakah engkau menyerahkan semua keinginanmu, jiwamu kepada Tuhan? Tuhan memberkati kita.